sekarang ada Anthony yang lagi-lagi bermunculan, ada korban-korban baru, dan MU pun akhirnya bereaksi. Tapi ada yang bilang ini udah terlambat. Dia bereaksi setelah ada korban lain bermunculan, kok harusnya setelah laporan pertama di stop dulu gitu, di parkir. Menurut lo ini dulu. Iya dong. Mas Aryo. Di kamar. Ya, kalau kita bilang Greenwood beres. Sebagai media pernah kerja di City kan dulu kan, sebagai media. Katanya sih. Tapi coba tanya teman lo lagi deh. Gimana? Apakah itu terlalu lambat geraknya untuk MU? Iya, lambat apa nggak lambat kan ini kan dalam tahap siapa yang benar, siapa yang salah kan. Jadi siapa yang kasih false claim, siapa yang kasih klaim sebenarnya. Karena sekarang kan udah ada 3 ya yang maju. Dan dari leak WhatsApp udah ada, tapi katanya leak WhatsApp itu kurang balasan-balasan yang ada dari Anthony yang menjelaskan kondisi sebenarnya. Kinky gitu ya message-nya ya. Iya. Ya zaman lu muda dulu lah, bukan lu seringan kayak dulu. Pastilah anak PH lagi. Iya. Jadi kita sekarang ini lagi dalam tahap bahwa ya kalau emang tuduhannya benar, this is a very serious allegation. Jadi kalau misalnya tadi dibilang Greenwood beres, sebenarnya Greenwood itu beres kasusnya karena nggak dijadiin, nggak maju kan. Kasusnya itu nggak dilanjutin. Jadi nggak pernah hakim bilang dia nggak bersalah. Nggak. Saksi kunci mundur. Nah ini yang kita akan lihat bagaimana Anthony depannya. Karena ini sangat unfortunate banget sebenarnya bagi banyak fans Man United, karena Anthony itu kan dari awal dia sebenarnya adalah the guy yang Ten Hag datangkan. Pembelian pertama Ten Hag yang besar, pembelian yang langsung dimainin 3 hari setelah dia datang. Harapannya sebenarnya banyak kan ke Anthony dari awal dia datang. Bagaimana dia jadi tumpuan 100 juta. Kalau dia 50 10 juta mah nggak ada yang ngarep gitu kan. Tapi outputnya, produktivitasnya jelek banget. Permainan di lapangan pun nggak membantu. Jadi menurut gue dia hanya akan menambah masalah, menambah beban terutama ke pundak Rasmus Højlund muda. Karena Rasmus Højlund dia harus sekarang bukan hanya harus bisa nutupin that lack of goals, tapi juga bagaimana bisa membantu tim secara keseluruhan, apalagi dengan Anthony. Sancho juga jadi masalah. Martial aja sekarang dimainin beberapa laga sesuai ini kan, si Rijal bilang waktu itu. Martial mah. Udah susah, Ji. Nah ini kalau ngeliat bagaimana Anthony bermasalah kayak gini, Coach, seberapa ngaruh menurut lo? Apa karena ngaruhnya justru kan Ten Hag nggak punya pilihan? Karena Greenwood cabut, Sancho juga nggak tahu hubungannya gimana. Menurut lo bagus nggak untuk nyoba Mount misalnya di kanan atau Bruno? Coba senyumnya gimana Coach? Senyumnya tadi? Aduh, senyumnya enak banget, puas. Tuh kan? Senyumnya enak banget Coach, emang luar biasa ini. Gue pengen ulang senyumnya. Gini. It's just not fair kalau Ten Hag disalahkan dengan chaosnya yang ada. Banyak cedera, banyak kasus. Belum Sancho yang tidak membantu juga, yang ribut internal. Sekarang 2 winger lu udah hilang. Nah, untuk gue sih very simple. Gue nggak usah pikir panjang, Bruno taruh di kanan. Bukan Mount. Bukan. Mount nggak bisa. Pelatih Chelsea pernah Coach di kanan? Iya, tapi nggak berjalan. Mount itu kan bagusnya sebagai second striker, sebagai attacking midfield. Ya kan, Bruno itu kan lebih berbakat, lebih talented daripada Mount. Jadi harusnya dia mau mengorbankan egonya main di kanan. Kalau nggak salah di timnas Portugal di sayap juga kan mainnya. Masalahnya ini orang kan egonya tinggi dan selalu jelek kalau main di sayap, ya kan. Dan kalau seandainya lawan Brighton pula, dia nggak mau main di kanan atau main jelek di kanan, gue cadangin itu. Bener-bener Bruno akan gue cadangin kalau dia di kanan nggak perform. Udah berapa kali kan coba nggak perform. Iya udah kasih kesempatan lagi, nggak perform udah cadangin aja itu Bruno. Nah sekarang masalah Højlund, gue takutnya ini kayak Mudryk ya. Enggak dong. Jadi harapan fans MU itu tinggi terlalu besar. sekali. Iya, terlalu besar. Sementara di Denmark aja dia cadangan. Ya mungkin karena dia masih baru fit. Muda Ya kita lihat. Iya betul. Justru itu karena masih muda tidak fair menilai dia kan. Betul. Ya tapi fans MU harapannya lu tahu sendiri kan. Enggak ada ya. Cuma memang harganya kemahalan. Beli ini, beli itu dan lain-lain. Udah dibandingkan dengan Haaland, Højlund, Haaland, apalah whatever lah. Nanti ya ujung-ujungnya ya kayak Nunes tahun pertama, kayak Mudryk, apa namanya? Ya kita mah sebagai fans non MU happy aja kan. Iya, itu di atas lapangannya ya. Cuman ini bakal menjadi masalah lagi buat MU karena ada info yang penting lagi karena ada info yang menyebutkan bahwa
dokter MU ini tahu kejadian ini Ya, waktu ini di hotel. infonya begitu ya. Pihak artinya adalah bahwa Complicit. berarti MU ini mengetahui sudah lama kasus ini. Dokternya botak juga nggak dia? Waduh, nggak tahu. Kan biasanya suka jadi dokter, bisa jadi Waduh. polisi, bisa jadi Iya, tentara Waduh. ya. tentara itu ya, Iya, bukan dan- ya. Nah, kalau sampai ini info bener, MU Dokter tahu Joni nih. dan Dokter Joni nih. Joni, kalau iya, sampai Dokter Firly tahu lah. Tahu, tahu. iya, Iya, terus. badannya bagus lagi. Betul. Iya, makanya kalau sampai ini bener, Iya. ini bakal bermasalah MU karena MU bisa disebut part of abuse ini. terlibat. Jadi Bersekongkolan iya, untuk karena menutupi ini kalau ya. emang Mungkin MU dari bukan awal part, tapi menutupi. Menutupi, ya, ini iya. bersekongkolan lah. yang bisa Complicit- disebut persekongkolan juga complicit Coach, dalam karena penutupan kasus dokter ya. MU ya disebutnya ya udah lu part of PT MU tersebut gitu kan, dan kalau sampai ini benar dan dokter ini nggak melapor, ya benar, jadi ini nggak disentuh. Gue kedengeran di sini. Karena ini karena ini nggak disentuh sedikit pun, justru info ini kan datangnya baru-baru nih. Iya, iya, iya. Karena ada laporan lagi karena si ceweknya juga laporan bahwa gue sebenarnya udah ditolongin sama dokter MU. MU nyariin Iya. gue dokter lagi di. Nah ini bakal menjadi masalah kalau ini terbukti bahwa MU bukan menjadi pihak ketiga dari kejadian ini, bisa menjadi MU adalah bagian dari satu kasus Tapi lu tersebut. sadar, ini tim masalah mulu. Kenapa ya Coach ya? Amrabat datang fit masuk MU langsung Cedera punggung. cedera. Iya. Encok dia, encok. Weghorst Aneh. cetak 2 gol di 2 pertandingan. Di MU nggak bisa cetak gol. Kenapa tuh Coach? Dari pandangan lu deh. Gue speechless soal Enggak. itu. Harus Ini diruat. tim itu Iya, diruat. fakta untuk gue ya. Ini jujur objektif. Karma, ya. karma nih. Iya. Bukan tim ini fakta di zamannya Ole. Ah, lo mau orang Lalu serius. Dengerin. Ya, alasannya dulu. Iya. Orang tidak melihat. Iya. Gue udah berkali-kali zamannya Ole bagus tuh. Ini tim tidak benar. Terlalu banyak ego dibiarkan. Yang sekarang lu lihat yang jadi masalah Sancho. Ego juga bukan? Iya. Iya kan? Rashford. Rashford mah eranya Ego Van Hal. juga kan? Eranya Van Hal. Iya, kan? tapi Iya. di Ole di Yang Ya kan Pada karena saat bagus, meteoris Rashford ke media bagus, juga bagus. sih. bentar juga bukan. This is the problem. Oh, dibiarin. Lu dibiarin. bagus, Lu jadi bermain dibiarin. bagus seolah-olah dilepas. You earn. Free pass ngapain ya? Bebas, mau ngapain aja yang penting lu perform. Pada saat nggak perform, sistem nggak ada, egonya masih ada. Berarti Mourinho bagus dong di MU. Enggak. Nah, kan, gimana sih? Apa bagusnya? Enggak ada bagus. Berarti belum ada pelatih yang bisa nurunin ego pemain. Zaman Mourinho ke Ole, Ya. egonya dibiarin. Ya. Yes. Ya kan karena Mourinho aja gagal kan, maksudnya Pogba ribut Iya. sama dia. Ya, Van Hal pun juga. Mourinho gagal untuk meredam. Tone down. Ya, untuk cooling down. Tapi ini juga di manajemen yang lama. Pogba kan zamannya Mourinho. Ya, ini juga di manajemen yang lama. Sekarang masuk manajemen baru. Iya. Belum berhasil juga. Jadi warisan dari Mourinho Ole Van Hal dong juga dong, jangan sebut yang dari disebut. Van Gaal Ya, juga iya. yang kalau Van Gaal masih berani ngelawan. Apaan yang berani ngelawan? Martial tuh dibiarin era Van Hal itu, coach. Martial kan masih bagus di awal-awal itu. Apaan? Justru era Ole bagus lagi. Kan jadi striker lagi era Ole. Nggak, maksud sekarang MU-nya kenapa gitu Di loh. zamannya Van Gaal itu Martial masih bagus. Tapi semuanya jelek di masa dia. Sekarang masalahnya warisan-warisan ini terutama dari Ole, kalau gue lihat ya, terutama dari Ole membiarkan ego-ego. Banyak fans, diehard fans MU itu nggak setuju. Padahal gue selalu diskusi sama mereka bahwa lu boleh rank 2 atau apa. Tapi itu berdasarkan skill individu, berdasarkan ego, bukan sistem. Kalau lu berdasarkan sistem, ini pemain tidak perform, sistemnya tetap berjalan. Tapi kalau udah berdasarkan egonya udah tinggi semua. Nah, ini harus dibabat semua. Ronaldo satu dibabat, Maguire dicadangin, De Gea, tinggal Rashford, Bruno, Sancho udah ribet. Oh, banyak PR Ten Hag ya. Banyak. Banyak ya karena ya warisan Iya. dari ego-ego tinggi ini semua. Jadi pilihannya adalah Dia harus siapa duluan yang cabut potong. nih, Ten Hag atau pemain-pemain tersebut. Iya, Iya, betul. Betul. Kalau nggak Ten Hag Sebenarnya dulu kan nggak salah juga kalau Ten Hag udah cabut sih, karena masalah dia tuh udah Ih, banyak, banyak banget. Maka dari itu Too sekarang big. tergantung manajemen. Iya. Manajemen berani nggak? Atau sapu manajemen bersih duluan yang cabut. semuanya. Manajemen berani sapu bersih nggak? Glazer nggak kemana-mana. Iya. Udah santai aja. Amin. Amin. Manajemen harus dukung Iya. Ten Hag sepenuhnya. Jadi yang ego-ego tinggi itu digeser semua, Iya. bikin tim baru. Ya buat gue sih mungkin itu pendapat coach soal indisipliner pemain di lapangan Iya. berpengaruh di luar lapangan. Cuma balik lagi ini personal sih. Ini mungkin emang Anthony juga kayak coach bilang bahwa mungkin tiba-tiba sekarang dia kaya raya, punya semuanya. Ya dan ini berpengaruh bahwa ya
kepelakuan. Intinya juga banyak pemain dari Belanda sebenarnya nggak jago-jago amat gitu Iya, ya iya. dari Tapi, kelas Eredivisie kelas cetek gitu Iya, sebenarnya kan. tapi kan waktu kita ngomongin Jumat juga bahwa gue nggak mau terlalu banyak bahas soal ini karena ini masih allegation Ji ya, ini masih Iya, masih betul. tuduhan. Jadi, Jalan, ya. jadi siapa tahu emang ini terbukti si Klaim dan counterklaim, iya. Iya, Anthony yang bener, si ceweknya ini yang hanya pansos atau apa gitu. Jadi sabar-sabar dulu, tone down dulu. Mungkin di sini Anthony yang bener. Sabar dulu aja. Mungkin ya. Tapi kalau melihat dari dia dimenurin sama Brazil gitu, dicoret dari iya. Brazil dan juga MU akhirnya memutuskan untuk itu, menurut lo lebih chance kemana, Fir? Ini kan kalau MU sampai memarkir dia, walaupun mungkin lihat dari circumstance yang Iya. udah berjalan, mungkin MU main aman kan. Tapi kalau lihat sampai Brazil juga sampai nyoret, Iya. kan berarti tandanya ada sesuatu yang lebih Iya, mengkhawatirkan besar. Iya. untuk Anthony gitu kan. Ya itu dia, kita belum tahu karena sekarang semuanya serba claim dan counter claim, tapi 3 orang udah maju, itu jumlah saksi yang nggak sedikit ya. Tapi Mendy 13 orang lepas loh. Iya. Iya, itu dia makanya. Tapi kan itu susahnya di pengadilan kan untuk membuktikan suatu kasus yang terjadi ke Mendy di pengadilan pun secara garis besar banyak yang lolos karena nggak memenuhi Iya. kriteria Betul. sebagai yang Jadi, ditentukan. Jadi kalau bukan dibuktikan berarti- secara pengadilan bukan berarti ya kejadian yang sebenarnya nggak seperti itu. Nah, ini dia emang susahnya. Masalahnya Man United tuh perlu dia itu dari awal musim ini untuk memperbaiki the mess yang mereka ada sekarang. Dan harganya cepet. Dan harganya cepet, benar. kalau Karena kata gua kalau sih- kita ngomongin Nggak ngaruh. pemain-pemain yang masuk, Mason Mount, he doesn't do anything sampai sekarang. Kita ngomongin siapa? Paling Casemiro yang dampaknya masih ada dan sampai Lalu. sekarang, dan dia pun sekarang ke-expose banget Iya. Casemiro. Structure sistem organisasi timnya itu nggak jalan dan ini international break ya mau tambah parah aja kondisinya karena jadi ada 2 minggu ini masalah benar-benar dikulik sama media sana, benar-benar digoreng sama media sana, jadinya the problem kayaknya ada terus bagi Apa yang lo mereka. lakukan kalau lo jadi trainer dengan semua masalah yang ada? Ya dia dalam apa ya posisi yang no win sekarang ya coach. Kalau menurut lo gimana? Ya enggak. Kalau Betul no win, tapi kan dia harus cari solusi. ya You have to kalau gue sih very simple, gue bermain dengan tim yang ada. young players turunin Ya, Palestri gitu-gitu. Enggak ego tinggi, nggak ngikutin instruksi gue bangku cadangkan. Iya, Sebenarnya makanya. keras. Jadi setengah dari tim itu Garnacho, dong berarti. Pelistri turun. Ya, Setengah dari tim. Garnacho, Pelistri turun. Iya. Dan kasih kesempatan kalau menunjukkan aja cyber kepada pemain kayak Rashford sama Bruno. Menunjukkan bahwa lo nggak Nggak ada selalu yang bermain. terganti. Iya. Iya. No one is indispensable. Tapi ya susah sih sebenarnya kalau kita lihat lah Bruno dengan tanggung jawab dia ke tim. Sebenarnya kan Ya. udah nunjukin dari ya. pertandingan sebelumnya ya. Pertandingan apa tuh yang dia leadershipnya kelihatan yang dia menang yang Nottingham ya. Nottingham Forest, Iya, yang Nottingham comeback, Forest dan ya. lain. Di situ dibilang bahwa bagaimana akhirnya seorang Bruno sebagai leader, sebagai pemain utama bagi tim ini Lawannya turun. Forest, ya. Tapi ternyata Kalau lawannya City baru bisa iya. dibilang leader, ya baru gitu ya. Nah, Walaupun itu emang dia. ya nggak jelek juga gitu ya. Cuman menurut gua Yes. agak terlalu overhype aja sih menurut gua kemarin kemenangan lawan Forest. Toh juga abis itu ya gitu-gitu juga gitu kan. Lawan Arsenal nggak banyak kelihatan juga. Karena yang dibutuhin justru konsistensi dari seorang pemain-pemain bintangnya, dari leader-leadernya Yes. MU untuk bisa membawa to the next level di bawah Ten Hag ya. Dan Seharusnya leader di tim ini kan memberikan contoh ya. Tapi kita lihat dengan apa yang terjadi Maguire, dengan apa yang terjadi ya Bruno sekarang juga apa yang dialami kayak gitu. Anthony ini juga nggak dapat lingkungan yang bagus di Man United ini, Ji. Ya. Jadi memang susahnya di situ. Ini seharusnya transisi di mana musim penuh, pre-season penuh di mana Ten Hag bisa melatih timnya, membuat timnya lebih organized dan compact. Tapi ternyata yang terjadi jauh dari itu.